Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Dengan nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai pada hari ini dan melakukan berbagai kebaikan dalam kehidupan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Para pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu definisi orang yang mendustakan agama. Pembahasan ini diambil dari surah Al-Ma'un, sebuah surah pendek dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Walaupun pendek, namun kandungan maknanya sangat dalam karena menjelaskan hubungan antara keimanan kepada Allah dengan kepedulian terhadap sesama manusia. Pendengar Swiba yang dirahmati oleh Allah, apa sih makna mendustakan agama itu? Ya, makna mendustakan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat pertama, yang bunyinya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, di mana artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat pertanyaan untuk mengajak manusia merenung dan berpikir. Kata yukadzibu berasal dari kata kadzaba yang berarti mendustakan, mengingkari atau tidak mempercayai. Sedangkan kata ad-din memiliki beberapa makna antara lain. 1. Agama atau ajaran yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, hari pembalasan atau hari akhir. Dan makna yang ketiga adalah perhitungan amal manusia. Menurut para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan mendustakan agama adalah orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan, sehingga tidak merasa takut melakukan perbuatan buruk. Akibatnya, orang tersebut tidak memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tidak peduli kepada orang lemah, dan menjalankan ibadah hanya sebagai formalitas. Dengan kata lain, mendustakan agama bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan sikap dan perilaku. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam ayat-ayatnya. Berikut 1, yaitu menghardik anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Quran surat Al-Ma'un ayat 2. Kata yang du'u berarti mengusir dengan kasar, menindas, atau memperlakukan dengan tidak layak.
Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum ia balik. Dalam kondisi seperti itu, mereka sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari masyarakat. Dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan yang sangat mulia. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk memuliakan mereka. Salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'ammal yatima fala taghar", yang artinya, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Quran Surat Ad-Duha ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah sebagai tanda kedekatan kedudukan di surga. Hal ini menunjukkan bahwa memuliakan anak yatim merupakan tanda keimanan seseorang. Sebaliknya, orang yang memperlakukan anak yatim dengan kasar menunjukkan bahwa hatinya keras dan jauh dari nilai-nilai agama. Ciri yang selanjutnya adalah tidak peduli kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yahuddu ala ta'amil miskin", yang artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendustakan agama tidak memiliki kepedulian sosial. Ia bukan hanya tidak membantu orang miskin, tetapi juga tidak mendorong orang lain untuk membantu mereka. Padahal dalam Islam, kepedulian terhadap fakir miskin merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira", yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita, tetapi ada hak orang lain di dalamnya, terutama hak fakir miskin. Oleh karena itu, Allah mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah agar keseimbangan sosial dapat terjaga. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya, yaitu lalai dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun", yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ayat ini memberikan peringatan keras kepada orang yang lalai dalam menjalankan sholat. Yang dimaksud lalai dalam sholat antara lain 1. Menunda sholat hingga keluar waktunya. Ini dikategorikan sebagai menyia-nyiakan sholat jika dilakukan dengan sengaja tanpa udzur syar'i. Poin yang kedua yang dimaksud dengan lalai dalam sholat yaitu tidak khusyuk dalam sholat. Hal ini disebabkan karena hati dan pikiran masih terikat dengan urusan duniawi, serta melakukan sholat dengan setengah hati. Untuk selanjutnya, sholat hanya sebagai rutinitas tanpa penghayatan dan tumakninah. Karena kurangnya pemahaman terhadap bacaan sholat, sehingga menganggap sholat hanya sebagai rutinitas belaka. Untuk poin yang keempat, lalai dalam sholat yaitu sholat tetapi tidak mempengaruhi perilaku sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran bahwa sholat
adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak dilakukan tanpa kehadiran hati tidak akan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Padahal sholat memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Jika seseorang rajin sholat, tetapi masih suka berbohong, menipu, atau menyakiti orang lain, maka berarti sholatnya belum memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati oleh Allah, untuk ciri selanjutnya mendustakan agama yaitu berbuat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina hum yura'un, yang artinya yaitu orang-orang yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 6. Riya adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan agar dilihat atau dipuji oleh manusia. Beberapa contoh perbuatan riya antara lain bersedekah agar dianggap dermawan. Jadi bersedekah hanya agar mendapatkan pujian. Yang selanjutnya sholat agar dipandang sebagai orang soleh. Dan membantu orang lain agar dipuji. Ini adalah beberapa contoh perbuatan riya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Riya sangat berbahaya karena dapat menghapus amal ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap amal yang dilakukan. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu enggan memberi bantuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 7 yang berbunyi, wa yamna'unal ma'un, yang artinya dan mereka enggan memberikan bantuan. Kata al-ma'un berarti bantuan kecil yang biasa diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti meminjamkan peralatan rumah tangga kepada tetangga, membantu tetangga yang membutuhkan, memberikan pertolongan kepada orang yang kesulitan, serta menolong orang yang membutuhkan bantuan sederhana. Orang yang mendustakan agama biasanya memiliki sifat kikir dan tidak peduli kepada orang lain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar Radio Swiba yang dirahmati oleh Allah, apakah hubungan ibadah dan kepedulian sosial? Jadi dalam Quran Surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita bahwa ibadah kepada Allah harus sejalan dengan kepedulian terhadap sesama manusia. Seorang muslim tidak cukup hanya rajin sholat dan beribadah, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, serta hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Jika seseorang rajin beribadah tetapi tidak peduli dengan kepada sesama, maka keimanannya belum sempurna. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Ma'un
ada beberapa hal, yaitu keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Yang selanjutnya, seorang muslim harus peduli kepada anak yatim dan kepada orang miskin. Pelajaran penting yang selanjutnya yang dapat kita ambil adalah sholat harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim harus senang membantu sesama manusia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ma'un mengingatkan kita bahwa mendustakan agama bukan hanya dengan ucapan tetapi juga dengan sikap dan perilaku. Karena orang yang mendustakan agama memiliki beberapa ciri, yaitu menghardik anak yatim, tidak peduli kepada orang miskin, lalai dalam menjalankan sholat, berbuat riya, serta enggan menolong sesama. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menjadi muslim yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, akhlak yang baik, dan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman dan dijauhkan dari sifat mendustakan agama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.